Assalamualaikum, ahlan wa sahlan bikudumikum. Di tanggal 30 Oktober nanti, tes Pusiba di Jakarta akan ditutup. Itu artinya kesempatan untuk mengikuti tes untuk melanjutkan studi ke Mesir untuk angkatan keempat akan segera ditutup. Nah, selama masa pandemi online, ternyata nih tes Pusiba atau di dalam bahasa Arabnya ketika kalian berada di Mesir itu disebut dengan Darulullah, itu di Jakarta dinamakan dengan Pusiba, Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab. Nah, di mana nantinya tes ini merupakan salah satu syarat untuk melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi sebelum melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar, setiap calon mahasiswa Mesir itu harus menyelesaikan studi di pusat bahasa untuk kematangan bahasa. Nah, dan ini juga merupakan syarat wajib bagi setiap mahasiswa. Jadi tidak bisa meskipun dia itu pintar di dalam bahasa Arabnya, tapi dia harus mempunyai sertifikasi resmi dari pihak Pusiba atau pihak Darulullah bahwa dia sudah dinyatakan lulus pada pematangan bahasa, baru dia itu bisa melanjutkan kuliah atau pembelajarannya di Universitas Al-Azhar. Oke, jadi ada beberapa hari terhitung dari bulan dan tanggal hari ini sebelum nantinya tanggal akhir Oktober 2020. Ada sisi positif ketika Pusiba itu dilaksanakan di masa pandemi seperti ini. Sisi positif yang bisa kita ambil adalah bahwa pembelajarannya itu online dan kita mempunyai waktu yang lebih banyak bersama keluarga. Selain itu, pembelajaran online ini juga saya anggap menguntungkan karena kerumitan dan tingkat kesulitan yang sering dialami para calon mahasiswa ini ketika mengikuti tes Pusiba adalah ada beberapa tes yang sulit, ujian-ujian sulit. Maka taisiran wa tasilan ketika masa pandemi ini banyak dilakukan oleh para masyayikh Mesir. Jadi mereka itu lebih memudahkan di dalam tes ujiannya. Itu menurut saya. Dan selain itu juga sisi positif yang bisa kalian ambil adalah ketika adanya Pusiba di masa pandemi ini dan ketika masa online ini adalah biaya administrasi di Darulullah itu sangat jauh lebih rendah dibanding harga biasanya. Kalau biasanya Pusiba itu mematok harga 5 juta, selama masa pandemi itu paling-paling 1.625.000 rupiah. Jadi kalian bisa menghemat untuk biaya administrasi yang lainnya, dan kalian juga bisa belajar lebih banyak dan waktu luang kalian lebih ketika berada di rumah untuk mematangkan materi-materi, dan materi-materi yang disampaikan nantinya via online itu bisa kalian rekam dan kalian ulang-ulangi di rumah. Lalu apa sih Pusiba itu? Jadi Pusiba itu nanti ketika kalian tes itu ada yang dinamakan dengan tahdid mustawa. Tahdid mustawa itu untuk menentukan level kalian di dalam bahasa Arab. Ada 3 level di sana, ada mubtadi, ada mutawasid dan mutaqaddim, dan masing-masing itu, dan terakhir adalah mutamayyiz, maaf, ada 4, dan masing-masing dari mubtadi, mutawasid sama mutaqaddim itu ada dua jenjang. Mubtadi awal, mubtadi sani, mutawasid awal, mutawasid sani, dan mutaqaddim awal sama mutaqaddim sani. Nah, jadi kalau kalian itu memang mempunyai basic bahasa Arab yang bagus, kalian bisa langsung ke mutaqaddim awal atau kalian langsung ke mutawasid sani, atau kalau kalian punya bahasa Arab yang tidak begitu memungkinkan, kalian berada pada level mubtadi. Tapi jangan khawatir karena ketika kita berusaha pasti bisa. Dan ada beberapa tips-tips supaya kalian itu langsung ke mutaqaddim atau mutawasid. Kenapa ini dianggap harus kalian itu berada pada level yang lebih tinggi supaya pembelajaran kalian di Pusiba itu tidak begitu lama, akhirnya biaya yang dikeluarkan pun tidak begitu tinggi. Karena lumayan kan kalau kita harus membayar tiap bulan untuk setiap ujian 1.225.000 dikali misalkan kita 7 karena kita berada di tingkat mubtadi, kan lumayan. Tapi kalau kita langsung ke mutaqaddim sani itu cuma ada 3 ujian harus kita lewati dan kita tidak begitu banyak membayar biayanya. Jadi yang harus kalian matangkan terlebih dulu sebelum nanti mengikuti tes tahdid mustawa, yang paling penting adalah bahasa kalian. Bahasa. Masmuk, min aina anta, kaifa haluk,
Jadi jelaskan dari mana kalian tinggal, terus limada turid iltihaq ad-dirasa ila balad Mesir misalkan, terus ma umlatu Mesra, ma umlatu Indonesia, mata uang Indonesia itu apa. Jadi semua karakteristik yang berhubungan dengan tempat tinggal kalian, tujuan kalian dalam menuntut ilmu, apapun itu kalian siapkan untuk tes lisannya atau tes muhawarah. Itu cuman interview di dalam bahasa Arab. Insya Allah kalian bisa. Yang paling penting adalah persiapkan kosakata yang menurut kalian itu agak asing dan kalian belum tahu. Misalkan provinsi apa bahasa Arabnya, gubernur apa bahasa Arabnya, mata uang itu apa, negara Mesir itu apa. Dan yang paling penting adalah berapa kali di dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan kata Mesir. Karena takut-takut itu bakal ditanya. Ya, itu harus kalian persiapkan. Berikutnya untuk tes tertulisnya, apa aja yang harus kalian persiapkan? Tentu itu adalah materi nahwu dan materi sorof. Itu yang paling penting. Selain itu juga ada juga materi balaghah. Selain ilmu balaghah apalagi? Ini juga qawaidu al-imla'iyah. Jadi nanti yang saya ingat dari tes tahdid mustawa untuk angkatan ketiga kemarin adalah alamatut tarkim. Nah, apa itu alamat tarkim? Tanda-tanda baca. Jadi misalkan kapan itu fasilah, fasilah itu tanda koma, kapan itu noktah, tanda titik, kapan itu dan yang lainnya. Nah, jadi kalian harus tanda tanya kapan, tanda seru itu kapan. Kalian harus mempelajari alamatut tarkim. Nah, video penjelasan tentang alamatut tarkim silahkan kalian cek pada video saya di channel YouTube saya ini. Nah, di sana sudah dijelaskan tentang alamatut tarkim. Kemudian nahunya apa? Ya, jadi nahu itu bukan dalam artian kalian memahami file itu apa, maf'ul itu apa. Enggak hanya sebatas itu. Tetapi kalian harus memahami teksnya, terus istima'nya. Kalian nanti akan dikasih soal istima', kalian mendengarkan dan memahami maksud daripada yang disampaikan secara istima'. Jadi istima' juga penting. Terus tata cara penulisan esai itu bagaimana? Misalkan kaifa kitabatul al-maqalah, kitabatul bahthi, apa-apa rencana penyusunan makalah itu juga dijelaskan. Jadi soal di tahdid mustawa itu mirip seperti ujian bahasa Indonesia. Persis. Jadi ada istima'nya, terus ada bagaimana penulisan karya tulis ilmiah itu juga disampaikan. Terus juga tentang maf'ul bih, tentang nahwu, tentang sharaf dan balaghah. Apa-apa itu balaghah dari ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi, semuanya ada. Jadi apa dong yang dipelajari? Ya semuanya. Kalian harus mereview semua pelajaran. Misalkan di bagian nahwu kalian mereview pembelajaran marfu'at itu apa saja, mansubat itu apa saja, mahfudhat itu apa saja. Sementara di ilmu balaghah kalian review lagi tuh, apa tuh ilmu bayan itu apa, ilmu badi itu apa, terus ilmu ma'ani itu apa, sharafnya bagaimana, tasrifnya bagaimana, sulasi mujarad, sulasi majid, habis itu dan yang lain-lainnya. Dan itu harus kalian review. Ketika itu berhasil, sudah kalian rangkumkan kira-kira 75%, insya Allah kalian bakal lulus minimal di mutawasid tsani. Dan juga mufradat kalian harus dilengkapi mufradat yang mu'asir, yang lebih kontemporer lagi, lebih modern lagi kosakatanya. Nah, ingat, perjuangan itu akan melahirkan proses yang baik dan hasil yang baik. Jadi sebelum kalian menyerah, berjuang dulu sebelum kalian kalah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jangan lupa semangat dan manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Syukran katsiran.